Assalamualaikum, hello Gen Sobers. Gimana kabar nih? Semoga pacet api-api ya. Bareng mas saya lagi, Cak Odas. Kesempatan ini kita bakalan bahas film action judulnya Warrior's Way. Yang suka film ini bisa subscribe ya. Kita langsung ke filmnya aja, monggo. Diceritain di awal film pertarungan seorang ahli pedang bernama Yang dengan klan musuhnya. Jadi ada dua klan yang bertarung selama 500 tahun gitu sih. Kemudian Yang bertemu dengan salah satu pemimpin klan musuh. Tarungan terjadi singkat banget. Yang ini punya ambisi sebagai ahli pedang terhebat yang pernah ada sob. Next, dia kemudian membuka isi peti itu dan ternyata ada bayi di dalamnya. Ketika mau dibunuh, hatinya tergerak dan dia malah ngebawa bayi musuh klannya itu pergi dari tempat itu. Di tengah jalan klannya nyerang, soalnya kan dia bawa bayi musuh yang harus dibunuh. Sampai di warung makan pun bayi itu tetap mau dibunuh mah nenek penjaga warung itu. Untuk ngilangin jejak, dia ngebakar warung itu dan pergi. Singkatnya, Yang dan bayi itu melakukan perjalanan naik kapal untuk ngindarin kejaran klannya sendiri. Next, sampailah dia ke sebuah kota antah berantah yang udah hancur. Warga kota itu ngeliatin semua sewaktu dia masuk untuk nyari rumah teman lamanya yang pernah tinggal di situ. Akhirnya, dia disambut oleh pemimpin di sana bernama Eightball dan diantarkan ke bekas rumah teman lamanya, Smiley, yang ternyata udah kosong dan teman lamanya udah mati lama sob. Nggak ceritain di sini sih. Scene berpindah malam harinya, ada seseorang yang masuk ke dalam rumah Smiley. Si Yang udah sadar kalau ada penyusup. Lalu orang tadi memukulkan pedang kayu ke belakang punggung Yang. Dan seperti nggak ada efek, biasa aja gitu sih Yang. Dan orang tadi ternyata seorang perempuan cakep yang cuman mau ngetes doang kemampuan si Yang. Soalnya dia dulu sempat diajarin Mas Smiley cara bertarung. Dan cewek yang bernama Line ini bertanya soal anak yang dibawa si Yang, kan belum ada namanya. Kemudian Yang diajari cara ganti popok bayi. Next, Lin ngajak Yang untuk buat usaha laundry di tempat itu. Keesokannya, kepala bola ini ngajak Yang untuk keliling kota itu. Kota itu dulu ada tempat sirkus terkenal yang udah hancur. Dan di sini Lin juga terlihat berlatih bermain pisau, tapi selalu gagal mengenai target sasarannya. Dan bisa dilihat emang di sini semua adalah tempat para pemain sirkus sob. Jadi mereka ya seperti ini. Dan ada seorang pemabuk yang kerjanya cuma minum doang, nggak ngapa-ngapain tinggal di kota ini. Namanya Ron. Next scene malam hari. Nggak sengaja Yang lewat rumah Lin yang lagi ngedengerin musik. Ketika dia ketahuan, dia pura-pura mau pergi. Tapi akhirnya diajak masuk sama si Lin. Di dalam, Lin cerita kalau alat musik itu adalah peninggalan dari ortunya yang udah nggak ada. Jadi Lin ini yatim piatu dari kecil ya sob. Keesokannya si Yang latihan nyuci laundry dan beraktivitas dengan orang-orang yang ada di sana. Dia juga mulai nanam bibit bunga dan dibantuin sama warga di sana. Karena dulu Smiley juga pernah berbuat seperti itu, menumbuhkan apa yang sudah mati, kata si kepala biliar tadi. Waktu berlalu dan bunga-bunga udah tumbuh di kota itu, dan Yang udah nggak dianggap orang asing lagi, tapi bagian dari warga kota tersebut. Scene berpindah di mana kepala klan si Yang melacak keberadaan mantan anak didiknya ini. Soalnya kan si Yang masih ngebawa bayi musuh klan. Kembali ke kota koboi, Yang melihat Line ziarah ke makam keluarganya dan nanya sama si kepala biliar tentang kejadiannya. Dan begini kisahnya. Halah, 20 tahun yang lalu ada bandit yang menyerang kota itu dan Lin ditangkap oleh para bandit. Nggak ada satu orang pun yang berani bertindak. Di sini Lin diserahkan sama orang yang dipanggil kolonel. Dia adalah pemimpin semua bandit ini sob. Dan melihat wajah dan gigi Lin, karena semuanya sempurna, si Lin ini mau digagahi mah kolonel itu. Waktu si kolonel ngelepas kanjutnya, Lin ngambil wajan panas gorengan dan nyiram muka si kolonel itu. Kemudian dia lari. Waktu di luar, si kolonel langsung nembak ke Lin dan ditendangi.
warga kota cuma bisa ngelihat ayahnya yang berusaha ngebelain tembak mati. Kemudian ibu dan adiknya juga tembak mati masih kolonel ini di hadapan Lin yang sekarat. Setelah kejadian itu warga kota nyelamatin Lin yang masih hidup dan diasuh sama orang-orang di sana. Scene berlanjut di mana Lin sedang berlatih melempar tiang dengan batu di rumah Smiley. Dan Yang pun bilang kalau dia mau ngajarin Lin untuk bisa ngelempar pisau. Scene pindah di tempat sirkus. Lin yang ragu-ragu diajarin untuk melempar pisau dengan mata tertutup dan dipaksa untuk melempar siang. Akhirnya Lin membuka penutup matanya dan melihat yang udah ngilang. Dan dia berhasil ngenai target lemparan. Jadi intinya si Lin harus belajar lebih fokus dan tenang, kata Siang. Scene berlanjut pada malam hari. Lin tanya kenapa Yang punya panggilan seruling sedih. Yang ngejawab karena kalau dia ngebunuh orang teriakannya seperti seruling yang lagi sedih. Dan kenapa dia jadi pembunuh seperti itu? Dia cerita masa lalunya waktu ayahnya sedang di ladang, dia dibunuh mah pendekar pedang karena cuma mau ngetes pedang barunya aja. Dia di situ marah sama ayahnya dan dari situ dia pengen jadi yang terkuat di antara yang terkuat. Waktu kecil ini Yang diasuh sama kepala klan pedang yang tadi. Scene lanjut di mana Lin melihat ada pedang yang sembunyikan sama si Yang dan tersegel. Tujuannya biar klannya nggak ngedengar suara dari pedang itu dan nggak bisa ngelacak keberadaannya. Scene berlanjut di mana Yang dapat kejutan Natal dari warga kota di sana. Dan mereka merayakannya dengan dansa. Si Yang cuma bisa duduk lihat aja. Kemudian Lin mengajaknya keluar dan Yang mengajari teknik bertarung ada di scene. Sampai akhirnya Lin nyosor langsung ke Yang. Si Lin ini udah mulai suka sama si Yang sob. Si Yang cuma bisa diem aja karena itu pertama kali buat dia kan. Scene berlanjut di mana kawanan bandit datang lagi ke kota itu dan ngerusak semua bunga yang tanam sama si Yang. Mereka ngumpulin semua warga kota di tempat sirkus tadi dan ama ngancem-ngancem gitu. Si Lin ngeliat ini ngatur strategi dia dan si Yang masih diem aja. Dan kolonel ini ngebuat si badut sirkus jadi target latihan tembaknya. Ada di sini. Tiba-tiba Ron datang ngambil minuman di atas kepala si badut dan dengan santainya jalan. Ya dia dicambuk lehernya. Kemudian dia ditarik sama kuda. Dan si badut tadi tembak kakinya cuman buat seneng-seneng aja. Scene lanjut di mana kolonel milih perempuan. Dilihat dari giginya sob bagus atau enggak. Sampai ada salah satu perempuan yang dipaksa buka mulutnya. Ketika ditanya ternyata perempuan ini sudah memiliki suami dan disuruh balik ke suaminya. Kemudian mereka berdua ditembak mati sob sama si kolonel ini. Di lain tempat Lin diikat oleh warga biar dia nggak berbuat sesuatu yang bodoh. Tapi kemudian dia bisa pergi dari situ dan nyamar jadi cewek penghibur dan datang dia ke tempat si kolonel. Ketika masuk, si kolonel lihat cewek cakep ini bersih disosor aja. Di lain tempat, Yang diberi kabar kalau Lin lepas dari ikatannya. Dan dia ngambil pedangnya. Ketika pedangnya dicabut, kepala klan pedang tadi langsung tahu di mana keberadaan si Yang. Balik di tempat kolonel yang lagi mandi. Lin siap-siap mau nusuk si kolonel. Tapi ternyata kolonel ini udah tahu rencana Lin dan nodongin pistolnya. Nah terus si Lin ditangkap dan diikat di tempat tidur. Waktu mau digasak sama si kolonel, Yang datang nyelamatin Lin. Kolonel cuma bisa diem aja. Waktu mau dibunuh dihalangi Malin. Karena Lin yang mau ngebunuh kolonel itu. Ketika kolonel keluar naik kuda, Lin langsung ngelempar pisau dan kena. Pria itu pun terjatuh. Sewaktu diperiksa, ternyata itu bukanlah si kolonel. Ternyata kolonel tadi bertukar baju dengan bawahannya sob. Next, si Yang mau pergi dari tempat itu karena takut adanya bahaya datang ke kota itu dari klannya. Tapi Lin dan warga minta kalau Yang di situ dulu sampai masalah beres. Karena kolonel bakalan balik lagi bawa semua pasukannya untuk menyerang kota itu. Di sini kepala Billiard bilang ke Ron kalau Beth akan ngerti. Nah ceritanya nanti.
Mereka pun pergi ke makam dan menggali salah satu makam di sana. Ketika dibuka, isinya senjata semua, sob. Di lain tempat, Lin nawarin dirinya untuk bisa pergi bareng sama si Yang kemana aja. Scene lanjut di mana Ron menembak lagi. Ternyata pemabuk ini sniper hebat, sob. Kemudian Yang dan Ron ngobrol. Ternyata si Ron ini mantan bandit dan penembak hebat. Sampai di mana dia ketemu sama cewek yang namanya Beth. Dan waktu itu ada pertempuran antara petugas dan Ron. Beth pun terkena peluru yang berterbangan. Ketika Beth mau mati, dia pesen ke Ron supaya nggak bawa pistol lagi. Nah, dari situ Ron nggak mau pegang senjata lagi. Scene lanjut di keesokannya. Persiapan pun udah matang. Ron berada di atas dermulan untuk nembak dari atas. Yang menunggu di depan kota, didampingi sama anak muda. Yang ketika semakin dekat kuda bandit-bandit itu, anak muda ini malah kabur. Wong licik kok gaya-gayaan. Sewaktu pasukan berkuda mendekat, ledakan terjadi. Ternyata di bawahnya ada dinamit yang ditembak dari jauh sama si Ron, sob. Dan ketika banyak asap, Yang ngebunuhin mereka satu persatu. Tubuh-tubuh pun berserakan. Kolonel dan pasukannya lalu maju semua. Sampai di tempat sirkus, pasukannya diserang mas sniper. Jadi mereka semua naik ke atas dermulan itu. Dan warga kota yang lainnya juga ikut ngebantuin Ron. Kemudian Ron pun turun menggunakan tali dan dinamit yang udah disiapkan diledakkan. Hancurlah dermulan dan pasukan bandit yang ada di sana. Yang pun menghabisi pasukan di sisi tenda. Penyerangan masih terus terjadi. Next, mereka semua berlarian ke kota dan diikuti si kolonel. Dan tiba-tiba para ninja berdatangan. Semuanya kaget dan heran. Penyerangan terjadi lagi. Kali ini semua pihak bertarung. Yang pun berlari nyelamatin bayi itu. Di tengah jalan dia juga bertarung dengan para ninja. Bandit-bandit ini menembaki ninja dengan mesin gun, tapi tangannya malah terpotong. Yang dan para ninja juga masih bertarung. Eightbor berlari dan membawa bayi tadi. Tapi dia mati ditembak oleh si kolonel dan mati. Kolonel tadi lari ke sebuah rumah dan masuk ke dalam ruangan dengan penjagaan ketat. Next, Yang masuk ngebunuhin semua penjaganya. Dan masuk ke dalam ruangan kolonel. Dan akhirnya menembakkan peluru ke arah si bayi. Tapi dengan cepat, Yang motong pistolnya. Berarti si Yang ini lebih cepat dari peluru, sob. Lin pun datang dan mengajak berduel kolonel tadi. Pertarungan pun terjadi. Lin dibiarin gitu aja sama si Yang, biar dia bisa nyelesain masalahnya sendiri. Dan akhirnya si kolonel tadi pun mati ditusuk oleh Lin. Sewaktu keluar, kepala klan menunggu mereka di tangga. Dan bilang bahwa musuhnya adalah bayi itu. Tapi Yang tetap mau ngelindungi bayi tersebut. Scene berlanjut di pertarungan terakhir. Yang melawan ketuanya. Ternyata masa lalu Yang, dia diajari berpedang sama orang tua ini, sob. Tapi dia punya kelemahan, yaitu hatinya yang masih tergetar oleh perasaan iba. Scene pindah di mana ketuanya terluka di leher dan mati. Si Yang udah jauh lebih kuat dari gurunya nih, sob. Next scene, Yang ngucapin kata-kata pisah ke Lin dan menitipkan si bayi itu ke Lin, karena kalau dibawa, nyawanya masih bakal terancam. Kemudian dia bermaitan juga dengan Ron dan ngelanjutin perjalanannya. Scene pindah di kutub mana ini? Yang ngebunuh orang yang datang pura-pura mau beli ikan. Ternyata dia masih dikejar, sob. Dan ketika dia mau pergi lagi,
muncullah para ninja-ninja dari bawah es. Dan film pun berakhir. Oke sob, itu tadi film Warrior's Way. Semoga kalian bisa terhibur. Terima kasih, see you soon, dan assalamualaikum.